Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bersama melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode at-tikri, belajar bahasa Arab sambil berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-69, pembahasan i'rab ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur serta kaidah ke-69 tentang huruf kalla. Kita awali pertemuan kita dengan murojaah materi at-tikri level yang pertama. Kita akan membaca doa-doa dan akhirnya pada halaman 20. Kita mulai. Wahid, itsna, tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu
Alhamdulillahilladzi an'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan diri kepadaku dan memberikan rezeki bagiku tanpa daya dan kekuatan darimu. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasuhku ketika aku masih kecil. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Berikutnya kita murojaah materi pada pertemuan yang lalu di ayat yang kedua dari surat At-Takatsur pada halaman 84. Kita baca ayat dan artinya. Wahid itsnan tsalatsan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian i'rabnya hatta harfu ghayatin mabniyun 'ala sukuni, zurtum zur fi'lun madhi mabniyun 'ala sukuni, watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun, wal mimu harfu jam'in. Al-maqabir maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Dari i'rab ayat yang kedua surat At-Takatsur kita telah mempelajari kaidah ke-68 tentang huruf ghaiyah. Harfu ghayatin. Ghayah artinya tujuan. Ghayah artinya tujuan. Huruf ghayah artinya huruf yang menyatakan sampai ataupun sehingga, yang juga merupakan huruf jar. Ketika masuk ke dalam isim, maka isim tersebut menjadi majrur, tanda jarnya yaitu kasrah. Sedangkan kalau masuk ke dalam fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub, tandanya fathah secara umum. Kemudian kita sudah menambahkan contoh yang lainnya dari ayat Al-Quran. Kita kemarin mengambil contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tattabi'a asalnya tattabi'u, namun ketika dimasuki oleh huruf ghaiyah
hatta halkannya berubah dari tattabi'u menjadi tattabi'a. Inilah di antara perubahan yang terjadi ketika fi'il mudhari dimasuki atau diawali didahului oleh huruf ghaya yaitu hatta. Dan contohnya dalam Al-Quran sangat banyak. Contohnya lainnya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Hatta ya'tiya. Berikutnya kita masuk pelajaran baru halaman 86 i'rab ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur. Kami baca, kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Berikutnya kita baca dengan metode nurul bayan. Ka lam syaddan fathah. Ka lam syaddan fathah. Kalla Kalla alif mad tabi'i harakatan. alif mad tabi'i harakatan. Kalla Kalla sa waw sakinah. sa waw sakinah. Saw fa sawfa. Fa sawfa. Kalla sawfa. Kalla sawfa. Ta ain sakinah. Ain sakinah. Ta Ta la ta'na. la ta'la. Mu ta'lamu. Mu la lamu. Waw mad alif lisukun. Waw ma'alif bisun. Ifnan aw arba' Isnan aw arba'. aw sittu harakat. Aw sittu harakat. Nun sakinah Nun sakinah. indal waqfi. Inda waqfi. Ta'lamun. Ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga surat At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Artinya jangan demikian, jangan begitu, jangan sampai harta dan anak, banyaknya harta dan anak, kehidupan dunia tersebut melalaikan kita dari taat kepada Allah. Terlalu mencintai dunia sehingga lupa dengan akhirat. Jangan demikian, kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, jangan sampai terpesona, terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Kelak kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ketiga. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Kalla harfu rad'in Harfu rad'in wa zajri wa jadri mabniyun 'ala as-sukuni. mabniyun 'ala sukuni. Kalla adalah huruf rad' dan zajr. Huruf rad' dan zajr. Rad' artinya menolak, zajr artinya mengingkari. Kalla digunakan untuk menyatakan penolakan ataupun pengingkaran, dan ini termasuk huruf yang banyak dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan sering membaca huruf ini, kalla, kalla, kalla. Artinya jangan begitu, jangan demikian, sekali-kali tidak, sangat tidak, sungguh tidak. Dinamakan harfu rad'in wa zajrin, huruf untuk menolak dan mengingkari. Mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif. Kalla
Saufa Saufa harfu istiqbali harfu istiqbali mabniyun 'alal fathi. mabniyun 'alal fathi. Saufa termasuk huruf istiqbal, artinya huruf yang menyatakan kelak atau nanti atau yang akan datang. Mabni dengan fathah saufa. Ta'lamuna Ta'lamuna fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un bi thubutin nuni bisubuhil finuni li'annahu li'annahu minal af'alil khamsati minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati wawul jama'ati dhamirun muttasilun dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilun. Ta'lamuna adalah fi'il mudhari' marfu', hukumnya tanda rafa'nya yaitu tetapnya nun, adanya nun di akhir kata. Karena ta'lamuna itu termasuk af'al khamsah, 5 fi'il yang unik yang di akhirnya ada tambahan atau bersambung dengan huruf nun. Sedangkan waw yang ada di situ merupakan wawul jamaah, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Berikutnya kita bahas kaidah ke-69 tentang huruf kala yang terdapat pada awal ayat ini. Dinamakan dengan huruf rad'in wa zajrin, huruf untuk menyatakan penolakan dan pengingkaran. Kala merupakan huruf yang berfungsi mengingkari. Dalam bahasa Indonesia sering diartikan sekali-kali tidak. Tidak demikian. Dalam bahasa Arab juga berarti alfu la. Alfu la, 1000 tidak. Artinya betul-betul penolakan dan pengingkaran hal tersebut tidak benar. Kala tidak benar. Ya, betul-betul tidak. Atau jangan. Karena bisa berarti 1000 tidak. Dalam Al-Quran sering diartikan sekali-kali tidak, atau tidak demikian, atau janganlah begitu. Ini diantara arti dari huruf kala. Dalam bahasa aslinya bahasa Arab merupakan huruf rad'in wa zajrin, huruf untuk menyatakan penolakan dan pengingkaran. Artinya juga bisa diartikan dengan alfu la, 1000 tidak. Maknanya betul-betul tidak. Contoh yang lainnya dalam surat Maryam ayat 82. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengingkari, sesemua tersebut akan mengingkari penyembahan orang-orang yang menyembahnya terhadapnya. Kemudian sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Kemudian kita akan memberikan beberapa contoh lain, ayat-ayat yang pendek dalam juz 29. Ya, semuanya kita ambil dari juz 29. Ayat-ayat ini semuanya diawali dengan kata kana, dengan huruf kana. Pertama pada surat Al-Qiyamah ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai kehidupan yang segera atau kehidupan dunia. Jawab dengan kalimat yang tegas, kalla. Kemudian contoh yang kedua dalam surat Al-Mudaththir ayat 53. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut terhadap kehidupan akhirat. Dan contoh yang terakhir yang ketiga dalam surat Al-Qiyamah ayat 26. Kalla idza balaghatit taraqi
sekali-kali tidak. Apabila nafas sudah mendesak sampai ke tenggorokan, taraqi di terjemahan lain terjemahan dengan kerongkongan. Apabila nafas sudah sampai pada kerongkongan, tapi insya Allah yang lebih tepat tenggorokan. Dan ini juga sesuai dengan pengertian dalam bahasa Arab. Taraqi itu termasuk awal dari tenggorokan. Kalau dari sisi ilmu sains atau IPA pengetahuan alam, yang nafas itu hubungannya dengan salah satu alat pernapasan, yaitu tenggorokan. Sedangkan kerongkongan itu bukan termasuk alat pernapasan, melainkan alat pencernaan. Sehingga mungkin ini terjemahan yang lebih tepat apabila nafas sudah sampai tenggorokan. Semua ayat ini diawali dengan huruf kalla, yang artinya sekali-kali tidak, janganlah demikian, janganlah begitu, dan seterusnya. Huruf kalla disebut dengan huruf radha'i wa zajrin untuk menyatakan penolakan dan pengingkaran, dan huruf ini termasuk huruf yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita menemui huruf ini dalam Al-Quran, hendaknya kita ingat tentang huruf tersebut, bahwa makna dari kata kalla itu adalah pengingkaran dan penolakan. Nanti ada hubungannya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat sebelumnya. Seperti dalam surat At-Takatsur ini, sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia yang lalai dari taat kepada Allah dan sibuk dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla, jangan begitu, jangan demikian, kalian kelak akan mengetahui. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah selesai pembahasan di ayat yang ketiga dan kaidah ke-69 tentang huruf kalla. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kajian kita akhiri sampai di sini, dan semoga kita tetap istiqomah, karena mungkin keadaan yang kadang-kadang menjadi kendala dalam kita belajar, yaitu musim hujan. Tetapi sejak awal kita sudah menyatakan bahwa hujan tetap masuk, karena kalau hujan libur nanti liburnya panjang. Dari itu hujan tetap masuk, kita berusaha dengan sebaik-baiknya, semoga kita tetap bisa istiqomah. Biasanya kalau tidak masuk sekali dua kali, nanti lama-lama ngoyat, kemudian gak berangkat. Ya. Masih jauh itu. Dalam maksudnya itu udah 2 kali berangkat berat kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.